Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan dari database akses ACCDB. Karena database akses ini ada yang ACCDB, ada yang MDB. Yang pertama adalah pastikan kita memiliki database-nya dulu. Misalkan di sini database-nya. Nah, ini ada database namanya DB penjualan ACCDB. Contoh ya. Nah, ini ada data barang, ada data customer, ada detail jual, ada penjualan. Oke, kita akan coba aja nanti misalkan tabel penjualan yang kita ambil. Misal, oke, kita mulai dengan Crystal Report dulu ya. Kita mulai dengan Crystal Report. Kita buka Crystal Report-nya. Kemudian kita pilih using report export. Oke. Using report export standar. Oke. Kita pilih apa namanya database. Nah, di sini kita ambil yang more data source. Kita coba pilih yang ODB. Nah, di sini. Lalu kita membuat sebuah koneksi yang baru. Kita double klik. Nah, di sini ada providernya nih. Untuk akses ACCDB itu ya, pakai Office 12. Ya, pakai Office 12 di sini. Ya. Kita bisa lihat-lihat juga sih sebenarnya ke sini ya. Bisa lihat-lihat ke sini. Oh, kok jadi lambat. Nah, di sini bisa juga nih. Lokasinya ada di mana nih? Kalau misalkan melalui cara ini ya, kita harus menelusuri gini, menelusuri ini adanya di posisi debug nih, ya. Ingat-ingat adanya di posisi debug. Kita copy ya. Kita tambahkan nantinya di sini, kita paste di sini. Kemudian kita tambahkan DB penjualan titik ACCDB gitu. Tinggal kita tes aja koneksinya. Kita coba ya. Connect nggak? Nah, ini bisa connect. Udah sukses. Jadi sebenarnya sih selain menggunakan provider ini juga bisa melalui ini ya, bisa. Koneksi udah sukses tadi ya. Ya. Oke. Kemudian klik OK, maka muncullah nama-nama tabelnya di sini. Kita lihat. Kita coba ambil tabelnya, tabel apa nih? Ambil tabel penjualan aja, boleh deh. Ambil tabel penjualan satu aja dulu, ya. Nah, kemudian kita klik next ya. Faktur, tanggal, total barang, total harganya berapa, dibayar berapa, kembalinya berapa. Udah ceritanya gitu aja dulu. Kemudian kita klik finish. Nah, ini datanya sudah banyak nih, ya, datanya udah banyak. Nah, sekarang kita simpan nih. Kita simpan di posisi debug. Di posisi debug sebuah project, ya. Oh, salah, ini MySQL. Saya turun dulu. Saya nyari yang ini nih, ACCDB nih, CR ACCDB, bin debug. Jadi Anda harus bikin project dulu sih sebenarnya ya. Bikin project dulu. Karena kalau tidak bikin project tidak akan ada folder debugnya. Beri nama master. Nah, oke. Nah, bolehlah kita kasih judul di sini. Klik kanan di sebelah kiri don't suppress, kemudian beri judul di sini, misalkan laporan penjualan. Dah, ceritanya begitu. Ceritanya ya kira-kira seperti itulah. Yang simpel-simpel aja, yang singkat. Kemudian di sini, oh sorry, ini kita coba naikin dikit supaya jaraknya tidak terlalu jauh dengan judulnya. Oke, ini kita coba tidak usah bergaris bawah, tidak usah ada itu. Ini kita buang dulu supaya ini bisa naik. Nah, waktu
fakturnya panjang juga ini faktur nih. Kecilin dulu, pendekin dulu. Kemudian tanggal digeser, boleh pakai tanda panah ya, boleh. Yang penting kita coba atur dulu supaya tampilannya lebih baik lah. Kita coba lihat. Nah, ini tanggalnya kita format dulu. Klik kanan, format field, tanggalnya pakai yang ada kalimat bulannya. Nah, ini jangan pakai underscore, jelek nih. Jadi kelihatan native banget. Oke. Lalu kita coba di sini beri kotak. Insert box. Insert box. Coba lihat dulu. Cukup nggak segini? Oke, cukuplah. Kemudian insert line. Insert line. Oke, udah. Nah, jadi si total harganya nanti kita klik kanan, insert grand total. Nah, ini dia. Dapatnya sekitar 5 juta. Totalnya sekitar 5 juta. Kemudian ini tinggal dikasih kalimat ya. Kalimatnya apa? Total gitu. Turunin deh dikit. Kemudian kasih kalimat di sini. Total. Gitu. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau mengelompokkan berdasarkan nomor faktur, kita boleh juga mengelompokkan berdasarkan tanggal misalkan. Berdasarkan tanggal. Boleh juga sih. Tanggalnya diklik kanan, kemudian insert summary berdasarkan tanggal. Ya, for each day. Setiap tanggal pisahkan. Nah, hasilnya jadi begini. Ya, hasilnya jadi begini. Gitu. Nah, nanti di sini kita bisa membuat subtotal. Tanggal sekian dapat berapa, tanggal sekian dapat berapa. Caranya, klik kanan, insert subtotal berdasarkan tanggal. Nah, jadi setiap tanggal tertentu ini sudah ada summary-nya, ringkasannya. Ya, subtotalnya udah kelihatan. Nah, subtotal inilah bolehlah diberi garis bawah sebagai pembeda gitu. Ya, ini tidak usah tebal juga sih. Atau ini kalau mau dihilangkan boleh. Ya, ininya dihilangkan misalkan juga boleh sih. Boleh-boleh aja. Nah, kira-kira begitu. Ini diberi garis bawah misalkan sebagai pembeda. Nah, nanti di bawahnya kelihatan nih. Nah, 31 Mei dapat sekian. 6 Juni dapat sekian. Juli, sorry, dapat sekian. Gitu. Oke. Kalau misalkan kita tidak menginginkan ada ini, caranya ini biasanya kalau di undo groupingnya tuh nggak bisa. Paling bisanya di delete di sini nih. Klik kanan delete section. Mana delete section? Delete section atau delete group ya namanya ya. Delete group kali ini. Delete group. Coba. Oh, sorry. Apa sih namanya delete section mana sih? Insert delete group sih harusnya. Coba. Nah, gitu delete group betul. Delete group. Kalau Anda tidak menginginkannya gitu ya. Nah, sekarang setelah kita simpan, tinggal kita bikin tarikannya di sini. For a project, add Windows Form. Cukup hanya button sama ini aja deh. Cukup hanya button sama Crystal Report Viewer aja cukup.
tambahkan sebuah button 1, dan tambahkan Crystal Report Viewer 1. Sorry. Crystal Report Viewer ini tidak akan tampil jika pada saat instalasi VB-Net-nya dia tidak dicentang. Di sini top. Nah, ini Crystal Report Viewer-nya. Oke. Display group tree-nya saya buang. Kemudian form-nya maximize. Kemudian pada saat saya double klik, klik. Nah, tinggal kita ngoding. Ngodingnya apa? Crystal Report Viewer 1. Report sort-nya sama dengan master titik rpt. Udah cuma gitu aja sih. Codingnya cuma gitu aja. Kita pindahkan ke form 2 ya. Anda harus bikin project dulu tuh tadi. Bikin project form 2, lalu kita run. Coba kita lihat hasilnya. Klik buttonnya dan lihat hasilnya muncul atau tidak. Nah, ini dia ya. Jadi untuk para pemula ini cocok nih, karena ini dasar banget, benar-benar dasar. Nah, nanti sebenarnya bisa menampilkan laporan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bisa itu. Yang hanya tanggal sekian saja, yang bulan Mei saja, yang tahun 2020 saja itu bisa. Oke, ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara membuat laporan dengan Crystal Report dari database akses yang ACCDB dengan mempergunakan VB-Net. Jika ini dirasa bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe jika Anda berkenan. Dan silahkan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, tulis aja pertanyaannya di kolom komentar ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.